Halo, perkenalkan nama saya Nasbil Zegus Peta Ramadi dengan NIM 221011750013. Di sini saya sedang bersama Bapak RW 04 dengan Bapak siapa? Bapak Harli. Ini Bapak Harli, saya izin mewawancarai ya Pak. Oke. Jadi Bapak Harli sudah berapa lama sih menjabat sebagai Ketua RW? Saya menjabat sudah hampir 1,5 tahun dari SK-nya itu hampir 5 tahun, jadi udah hampir mau ke 2 tahun, jalan 2 tahun. Terus apa sih yang memotivasi Bapak Harli untuk menjabat sebagai Ketua RW? Saya jabat Ketua RW ini ingin untuk anak-anak muda khususnya ya, bahwa ketua RT, RW itu nggak harus orang tua gitu. Peran anak muda itu sangat penting karena menjabat untuk kategori sosial di wilayah itu nggak harus orang tua. Jadi ini langkah awal untuk kita sebagai anak muda, bahwa kita sebagai anak muda kita bisa berperan untuk jadi di tingkat RT ataupun nanti di tingkat RW. Jadi sebagai pembangkit semangat untuk anak muda juga sih ya. Iya benar, karena selama ini kan yang kita tahu ketua RT, ketua RW itu kan rata-rata orang tua. Nah, kita banyak melihat di sosial media bahwa udah banyak peran-peran anak muda itu yang sudah jadi RT, sudah banyak jadi RW, sedangkan kita punya wapres saja anak muda gitu. Nah, buat semangat anak muda deh gitu. Regenerasi juga, karena kan semakin muda semakin fresh ide Yes, kreatif. benar. Iya. Terus selama menjabat jadi ketua RW ini tantangan apa sih yang paling sering Pak Harli hadapi buat menjabat ini? Kalau tantangan sih balik lagi, biasalah kalau kita di lingkungan itu pasti ada namanya pro dan kontra. Pasti ada yang egonya tinggi, egonya tidak. Jadi gimana kita bisa komunikasikan ya suatu masalah itu, dikomunikasikan baik-baik supaya masalah itu bisa clear gitu. Pasti setiap masalah itu ada titik tengahnya gitu ya. Jadi gimana kita memanage itu supaya tiap masalah itu kita selesaikan secara musyawarah. Baik. Jadi intinya tuh komunikasi yang Yes. paling penting sih ya buat menjalankan antar masalah pribadi itu ya. Iya. Nah, terus gimana sih cara Bapak Harli itu membangun kepercayaan dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh warga setempat nih agar tetap harmonis? Sekali lagi ya, komunikasi itu penting dalam suatu menjalankan program di wilayah, program nanti di kelurahan ataupun di luar lingkungan pekerjaan. Nomor satu untuk kita membangun supaya mereka ada kepercayaan, yaitu komunikasi. Apa sih yang bisa kasih komunikasi itu? Mungkin dengan track record gitu. Saya dulu mantan ketua RT sebelum saya masuk RW. Track record saya di RT, apa yang bisa saya hasilkan untuk warga saya, itu bahan acuan nanti untuk warga. Jadi seperti itu. Nah kan jadi track recordnya tuh dari ketua RT terus menjadi ketua RW itu dengan jam terbang yang lumayan banyak sehingga sering terdapat pro dan kontra kan tuh ya. Yes. Lalu kembali lagi sih ya, karena kan komunikasi itu nomor satu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan hubungan antar warga, jadi intinya tuh harus menjaga komunikasi. Ya, jadi komunikasi itu awal untuk semua masalah. Tanpa komunikasi itu masalah itu nggak bakal kelar. Kenapa saya selalu berterap ke para ketua RT, tiap ada masalah di wilayah masing-masing, komunikasilah yang baik-baik. Karena tiap komunikasi itu pasti ketemu nanti titik terang, titik temu gitu, solusi-solusi gitu ya. Jadi ada namanya titik di tengah-tengah setiap ada masalah. Jadi patokannya di situ. Jadi saya berharap nanti teman-teman RT ataupun nanti anak-anak muda yang berperan yang lihat ini nggak usah takut untuk jadi pemimpin. Pokoknya apa? Kasih kepercayaan dan komunikasi yang baik. Nah, gimana sih Pak Harli itu jika ada warga yang menyampaikan kritik atau keluhan, terus gimana cara Pak Harli untuk mendengarkan dan meresponnya agar enggak menimbulkan konflik yang lebih besar lagi, jika ada konflik gitu? Oke, kalau keluhan itu namanya kita seorang pemimpin, satu kita pemimpin
di wilayah ketua RW itu pasti keluhan itu banyak. Kadang-kadang keluhan dari tingkat RT yang RT tidak sanggup pasti buangnya ke RW. Di mana RW itu pasti bergerak dengan timnya karena dia punya tim secara garis, ada strukturnya. Jadi komunikasi dia dengan para pengurus ya di satu sisi itu baru dibikin bulat. Apa yang perlu kita ciptakan untuk komunikasi ini? Misalnya, oh iya di RT 1 PAUD-nya rusak, gitu. Sedangkan anak-anak butuh pendidikan. Apa yang bisa kita ciptakan untuk PAUD ini? Dan satu-satunya merevisi PAUD-nya. Anggarannya nggak ada. Di mana anggarannya nggak ada? Kita cari dari CSA. Akhirnya dan program seperti itu nantinya akan baik sendiri. Jadi kepercayaan warga itu jadi makin bagus ke kita seperti itu. Lalu kan sekarang era digital juga ya, semakin banyak juga sosial media untuk grup-grup WhatsApp. Nah, gimana sih cara Bapak Ali itu mengajak warganya untuk berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti, ronda atau musyawarah? Oke, untuk masalah lingkungan ini emang benar sekarang zamannya digital, zaman AI. Jadi kita tiap mau melakukan kerja bakti, kegiatan-kegiatan yang berdampak dengan dari kelurahan yang dibuang ke wilayah, baik ke posyandu, pos lansia, itu pasti kita share ke para grup RT supaya apa? Ya nanti RT itu bisa nge-share ke warganya masing-masing dan bisa terlibat langsung secara keseluruhan. Jadi tiap-tiap kerjaan yang ada di wilayah kita pasti kerjasama sama pengurus RT juga. Supaya RT ini yang mempunyai warga dan RT ini mengimbau warganya supaya lebih peduli ke lingkungan, kerja bakti, gitu dan hal-hal lain. Jadi sangat membantu juga ya era digitalisasi ini. Itu sangat bantu ya, apalagi simpel lah kita udah nggak pakai kertas fisik ataupun dalam bentuk undangan. Sekarang lewat sistem WA, AI dengan kita kirim share ke teman-teman itu sudah bisa masuk ke semua. Cara buat pengumuman juga lebih Mudah, iya. Terus menurut Bapak itu nilai atau prinsip apa sih yang paling penting dimiliki agar mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain? Cari problem yang tidak pernah masyarakat dapat di wilayah. Misalnya, oh iya problem kita nggak punya ambulan ya, oh gitu. Gimana kita punya jabatan walaupun masih tingkat bawah RW ataupun RT, gimana kita bisa mencari sesuatu yang berguna, yang bermanfaat luas untuk keluarga. Benar, hal-hal kecil itu yang bisa nanti berdampak luas. Hal sesederhana itu kamu dikerjakan dengan niat, itu akan berdampak untuk semua masyarakat yang ada di RW 4. Walaupun hanya cuma satu mobil ambulan. Nah, itulah sebenarnya untuk target ataupun untuk nanti anak-anak muda, pikirkan apa yang kekurangan di lingkungannya. Ciptakan itu, pasti pas Anda ciptakan sesuatu itu pasti berdampak untuk ke semua. Itu aja. Nah, dari jam terbang, dari track record, kemudian dari susah payahnya lah ya, terus itu menurut Pak Ali itu pengalaman apa sih yang paling berkesan? Ya, pengalaman berkesan. Nah, saya pribadi ya, secara sosial derajat saya sebagai warga, sebagai masyarakat secara sosial naik ya, walaupun hanya di tingkat lingkungan, gitu, ketua RT ataupun ketua RW. Cuma secara pribadi saya senang saya bisa memberi masyarakat luas. Ada beberapa program yang saya jalani, alhamdulillah terlaksana semua. Salah satunya pembangunan PAUD, perbaikan sanitasi atau MCK, perbaikan warung kerek, dan sebentar lagi target saya mungkin mencari ambulan yang saya bilang tadi ya, mencari ambulan untuk masyarakat supaya lebih cepat penanganannya. Mungkin itu aja sih untuk sementara ini. Guys, yang punya mobil ambulan boleh kirim ke sini nih guys. Terus yang terakhir nih untuk menutupi sesi wawancara, pesan dan kesan atau saran dari Bapak Ali kepada generasi muda nih, khususnya mahasiswa, agar mampu mengembangkan kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dunia kerja itu apa ya? Jangan pernah takut bersosial walaupun itu di tingkat bawah.
itu pegang. That's the point. Oke, jangan takut. Baik Bapak Parli, untuk wawancaranya Iya. saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.